di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Engkau hadir dengan kuasa-Mu yang tidak terbatas. Engkau hadir dengan segala kemurahan-Mu yang melimpah-limpah di tengah-tengah kami Tuhan. Biar lewat firman-Mu hari ini Tuhan, kami boleh melihat, merasakan, mengalami keajaiban dari firman-Mu yang membentuk kami, yang mengubah kami, menyembuhkan kami Tuhan. Biar firman-Mu mengkalibrasi hati kami, mengobrak-abrik paradigma yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami siap Tuhan, kami siap dikoreksi, kami siap Tuhan menerima kebenaran firman-Mu yang menghidupkan setiap kami Bapa, sehingga hidup kami semakin hari serupa dengan kehendak-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kekurangan, Tuhan sembunyikan di belakang kayu salib-Mu Tuhan. Biarlah mulut lidah hamba-Mu hanya menyampaikan isi hati Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Bapa. Kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus kita katakan amin. Silakan duduk. Boleh sapa samping kiri dan kanannya. Kita katakan, aku berbahagia melihat-Mu ada di sini. Ya, puji Tuhan. Tadi kita sudah membaca ayat firman Tuhan. Nah, dari Roma 2 ayat 17 sampai 29. Judul firman Tuhan hari ini adalah bahaya kemunafikan. Supaya kita semua terhindar dari bahaya kemunafikan. Tuhan mau kita tidak hidup dalam kepalsuan. Tuhan mau kita, karena yang namanya palsu nggak akan mungkin teruji. Tuhan mau kita hidup dalam kemurnian yang Tuhan sudah kerjakan buat kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada nggak tempat kerjaan terima gaji dulu baru bekerja? Ada nggak? Kalau ada kita kerja di sana ya. Ada nggak sekolah dapat ijazah dulu baru sekolah, baru ujian, baru belajar gitu? Ada nggak gitu? Ada Pak, dibayar. Tapi uangnya juga harus diperjuangkan ya. Nah, Saudara, sistem dunia ini sama dengan sistem agama. Sistem agama selalu mengajarkan kamu kerja dulu, kamu ibadah dulu, kamu beramal dulu, baru diselamatkan, baru diberkati. Tetapi sistem Injil berkata beda. Kamu itu sudah diberkati, kamu itu sudah dikasihi, kamu itu sudah diterima, kamu itu sudah berharga di hadapan Tuhan. Karena itu hiduplah dalam penghargaan Tuhan. Karena itu hiduplah dalam ucapan syukur. Makanya sistem dunia kalau kita bawa ke gereja, kita akan capek sendiri. Makanya ketika kita berlabel Kristen, tetapi sistem yang kita hidupi sehari-hari adalah sistem dunia, sistem jual beli, kita nggak akan bisa melihat rencana Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita bawa ke gereja sistem agama tadi, sistem dunia, kita udah otomatis jatuh dalam dosa kemunafikan. Karena itu adalah akar dari kemunafikan. Ya, kita dari kecil dididik sama orang tua kita seperti itu kan. Ayo, rajin belajar ya. Nanti kalau Yanti juara 1, Papa beliin sepeda. Wah, semangat belajar, semangat. Ya, begitu juga ya dengan istri, suami, orang tua, semuanya kita digerakkan dengan sistem yang sama. Kita terbiasa dengan kehidupan yang seperti itu. Tapi waktu saudara mau masuk dalam rencana Tuhan, kita nggak bisa bawa sistem seperti ini. Karena sistem seperti ini adalah sistem dunia, sistem agama. Sadar atau tidak sadar, kita sering tergoda untuk bergerak di dalamnya. Walau sudah tahu bahwa di dalam Tuhan itu keselamatan itu, berkat itu sudah ada di depan kita. Sudah tersedia buat kita. Makanya waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dia berkata, sudah selesai.
Sudah selesai apa yang kita khawatirkan selama ini. Sudah selesai apa yang menjadi persoalan terbesar kita selama ini. Sudah selesai apa yang selama ini menjadi kesulitan kita. Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib. Kita lihat di dalam Roma 2 ayat 17. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi, bersandar kepada hukum Taurat. Di perikop ini adalah teguran Paulus kepada orang Yahudi yang sudah percaya Yesus. Kenapa Paulus menegur? Mereka adalah orang-orang Yahudi yang bersandar kepada hukum Taurat. Hukum Taurat itu berbicara tentang perbuatan. Hukum Taurat itu berbicara tentang apa? Usaha manusia untuk memperoleh keselamatan dari Tuhan. Bapak Ibu bisa menangkap sampai di sini? Sistem hukum Taurat adalah sistem yang Tuhan berikan kepada manusia supaya manusia itu sadar, dia lemah, dia terbatas, dia membutuhkan Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan hukum Taurat yang olehnya kita diselamatkan. Tuhan tidak pernah memberikan hukum Taurat untuk menjadi standar buat kita supaya kita bisa diselamatkan. Karena kalau itu diberikan Tuhan kepada kita, siapa di sini yang mampu bisa memenuhi hukum Taurat dalam hidupnya? Gak ada. Gak ada di antara kita yang mampu. Mungkin hari ini saudara mampu, tapi bagaimana besok? Bagaimana lusa? Mungkin saudara mampu melakukan 8, bagaimana dengan yang 2? Kita gak bisa. Hidup diselamatkan, diberkati karena kita melakukan hukum Taurat. Ketika kita melakukan, ya ini memang teguran Paulus kepada orang Yahudi. Tapi mungkin Bapak Ibu berkata, Pak, itu kan untuk orang Yahudi, Pak, bukan untuk kita dong. Kita kan orang Indonesia, kita kan orang Kristen Indonesia. Tapi saudara lihat prinsipnya apa? Orang yang bersandar kepada hukum Taurat. Artinya apa? Orang yang bersandar kepada perbuatan. Meskipun saudara bukan orang Yahudi, tapi ketika saudara bersandar kepada perbuatan saudara, saudara sedang hidup di bawah sistem dunia ini. Kita sedang hidup di bawah sistem dunia ini yang gak mungkin bisa kita bawa kepada kerajaan sorga, yang gak mungkin kita bawa kepada the kingdom of God gitu. Yang gak kita bawa, gak kita bisa bawa di dalam kerajaan Allah di dunia ini. Ketika kita melakukan kegiatan rohani untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan, atau supaya Tuhan melakukan sesuatu buat kita, itu artinya kita hidup bersandar kepada hukum Taurat. Itu artinya kita sedang bersandar pada hukum Taurat. Kenapa Anda berdoa? Kenapa orang baca firman Tuhan? Kenapa saudara memberi perpuluhan? Kenapa saudara melayani Tuhan? Biasanya digerakkan oleh sistem upah. Sistem dunia ini juga berbicara tentang sistem upah. Biasanya orang tanpa disadari melakukan kegiatan-kegiatan rohani itu untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan, supaya Tuhan melakukan sesuatu buat dia seperti yang dia inginkan. Ketika melakukan semua untuk mendapatkan keuntungan, maka sebenarnya kita tidak sedang memuliakan Tuhan di dalam hidup kita. Ketika kita melakukan segala sesuatu untuk menerima sesuatu dari Tuhan, maka sebenarnya kita tidak sedang memuliakan Tuhan, tetapi kita sedang memuliakan diri kita sendiri. Kita sedang menjadikan diri kita sebagai center. Kita sedang menjadikan diri kita sebagai pusat. Kita sedang menggunakan Tuhan untuk kepentingan kita, untuk keperluan kita. Kalau saudara berdoa supaya diberkati, sesungguhnya iman kita bukan kepada Tuhan yang kepadanya kita berdoa. Sesungguhnya kita sedang beriman kepada perbuatan kita yang sedang berdoa, bukan kepada Tuhan. Saudara mungkin kaget mendengar ini semua, karena tidak biasa khotbah seperti ini. Orang biasanya ayo doa supaya doamu dijawab Tuhan, supaya kamu diberkati Tuhan. Tapi hari ini saudara mendengar sesuatu yang berbeda. Ingat, kita berdoa bukan karena supaya diberkati Tuhan.
Kita berdoa bukan, kita diberkati bukan juga karena kita berdoa. Karena kalau kita punya konsep seperti itu, kita bukan beriman kepada Tuhan yang kepada kita berdoa, tetapi kepada usaha kita untuk berdoa kepada Tuhan. Sehingga waktu saudara tidak sempat berdoa, saudara akan merasa terintimidasi. Hari ini Tuhan gak akan berkati kamu. Karena apa? Bangun pagi tadi kamu gak berdoa, merasa gak secure. Betul gak? Pernah gak ngalamin seperti itu? Merasa gak aman. Itu artinya iblis sedang berusaha, punya tempat, punya celah untuk mengotak-atik hidup kita. Berdoa supaya mendapatkan berkat, sesungguhnya iman kita bukan pada Tuhan tetapi pada perbuatan doa kita. Menaruh iman pada pemberian. Kita sering berkata, saya sering menyampaikan bahwa kita diselamatkan karena iman, karena pemberian, karena kasih karunia, bukan karena perbuatan. Kalau saudara berjuang jujur, berjuang menjadi baik untuk menerima perkenanan dari Tuhan, maka kamu sedang bersandar kepada hukum Taurat. Karena saudara, kita ibadah, kita taat, kita memberi persembahan, kita baik kepada orang lain, ingat, bukan untuk menerima perkenanan Tuhan. Bukan supaya Tuhan itu sayang kepada kita. Bapak Ibu nggak ngapain-ngapain aja, waktu kita masih ada dalam dosa, Tuhan udah sayang sama kita. Amin. Kan Roma dikatakan, pada waktu kamu masih berdosa pun Tuhan udah sayang sama kamu. Kalau dia nggak sayang, dia nggak berikan anaknya sama kita. Jadi kalau kita bersandar pada perbuatan kita supaya Tuhan sayang sama kita, seolah-olah kita yang berjasa sama Tuhan. Seolah-olah karena perbuatan kita mengubah hati Tuhan. Berarti Tuhan itu bisa disetir dong sama manusia. Itu pengajaran seperti itu bukan berasal dari Tuhan. Hari ini saudara menerima kebenaran. Kebenaran ini pasti akan memerdekakan kita. Kalau begitu Pak, berarti hukum Taurat itu salah dong. Kenapa Tuhan memberikan hukum Taurat? Lihat ya. Tetapi tidak ada yang salah dengan hukum Taurat. Tetapi apa Bapak Ibu? Yuk baca sama-sama. Bersandar menggunakan hukum Taurat sebagai jalan keselamatan akan membawa kita kepada kebinasaan. Makanya Alkitab berkata, terkutuklah orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Ada kutuk yang kita sedang junjung ketika kita bersandar kepada perbuatan kita. Makanya hari ini Tuhan mau kita tidak hidup di bawah kutuk. Tuhan mau kita hidup dalam kebenarannya. Hukum Taurat itu tidak ada yang salah. Hukum Taurat itu sempurna. Hukum Taurat itu kudus. Hukum Taurat itu baik. Tetapi saudara, jika kita mengandalkan perbuatan usaha, ketaatan kita terhadap hukum Taurat pada aturan-aturan dan perintah-perintah, maka kita sedang ada di bawah kutuk. Kenapa? Karena kita sedang bersandar kepada perbuatan kita. Kok bahaya sih Pak? Kenapa? Karena kalau kita bersandar kepada perbuatan kita, kita punya kesempatan yang besar sekali. Kita punya kekuatan untuk bermegah. Itulah sebabnya orang Yahudi itu suka menghakimi, menjustifikasi orang lain, menjudgment, jadi judgment gitu. Suka menghakimi. Kenapa? Karena bersandar pada perbuatan. Saya baca Alkitab lebih banyak, saya lebih banyak berdoa. Kamu lihat nih pakaian saya ini rohaniawan. Makanya di gereja-gereja yang belum mengalami kasih karunia, selalu akan saudara dengar penghakiman. Tetapi jika kita mengandalkan perbuatan usaha dan ketaatan kita, aturan, perintah-perintah, maka kita punya kesempatan, kita punya dasar untuk bermegah atas itu semua. Sadar atau tidak sadar, akhirnya kita sombong lalu menghakimi orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita bersandar kepada perbuatan kita, sebenarnya ini adalah penyembahan berhala.
Kalau zaman dulu mungkin kita tahu di kampung-kampung, wah orang datang kepada kubur, wah penyembah berhala. Orang makan-makan di bawah pohon besar lalu mempersembahkan korban, wah itu penyembahan berhala. Tapi tahukah saudara, waktu kita bersandar kepada perbuatan kita, kita sedang jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Oleh sebab itu dikatakan, tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi, bersandar kepada hukum Taurat, apa dikatakan yang dilingkari? Bermegah. Kita punya kekuatan untuk bermegah, kita punya dasar untuk bermegah. Makanya orang yang bermegah itu selalu akan sombong. Bapak Ibu, saya kan udah lama jadi anggota gereja, saya kan rajin memberi, saya kan rajin berbuat baik. Ketika orang yang melihat orang yang baru kemarin datang percaya Yesus, hidupnya lebih diberkati, hidupnya lebih dipakai Tuhan, kita bisa komplain sama Tuhan. Kita bisa komplain. Makanya anak yang sulung komplain sama bapaknya, "Bapak, anakmu sudah pergi menghabiskan harta, lalu sekarang pulang kamu buat pesta, kamu belikan jubah yang bagus, kasih sepatu, kasih cincin. Aku sudah lama bekerja sama Bapak, dan aku gak pernah melakukan seperti yang dia lakukan. Aku gak pernah Bapak pestain seperti itu." Dia marah. Makanya orang yang belum mengalami kasih karunia, hatinya itu sempit. Sedangkan kerajaan surgawi itu, pekerjaan surgawi itu harus dilakukan oleh orang-orang yang hatinya lebar, hatinya luas. Ya. Ketika melihat orang yang seperti ini, kita menjadi marah. Kita merasa menjadi komplain sama Tuhan. Makanya seorang pengkhotbah, Tim Keller, berkata, "Idolatry means turning a God thing into an ultimate thing." Artinya apa? Penyembahan berhala adalah mengubah sesuatu yang baik menjadi hal yang terutama yang kita sandarkan, kepercayaan kita, dan kita bermegah atasnya untuk mendapatkan rasa aman, berkat, harga diri, kontrol. Itu semua adalah penyembahan berhala. Karena pada waktu yang sama, saudara akan bermegah, saudara akan menjadi orang yang tanpa kita sadari kita menjadi sombong rohani. Kita melayani, kita memberi, kita berdoa. Baik enggak? Baik sekali. Tetapi ketika kita bersandar kepada apa yang kita perbuat itu, lalu membuat itu menjadi standar kita diberkati, standar kita dikasihi Tuhan, itu membawa kita di dalam penyembahan berhala. Ketika melakukan itu semua supaya saya layak, pada waktu itu sudah tidak menjadi baik, bahkan menyembah berhala, karena ujungnya akan jadi orang yang bermegah pada diri sendiri, bukan kepada apa yang Tuhan perbuat. Ingat minggu yang lalu kita belajar apa beda agama dengan Injil? Agama selalu akan berbangga terhadap apa yang kita sudah lakukan. Tetapi Injil, kita akan bermegah, kita akan bangga kepada apa yang sudah Tuhan lakukan kepada kita. Coba tanya samping kiri dan kanannya, kamu berbangga karena apa selama ini? Tanya aja lah, gak apa-apa. Sekalian bangunin gitu ya. Kamu selama ini bangga karena apa sih? Gitu loh. Makanya orang Yahudi itu hidup dalam kemunafikan. Karena apa? Akarnya itu apa? Berbangga terhadap perbuatannya. Dia merasa lebih tinggi, lebih layak, lebih hebat dari orang lain, lebih rohani dari orang lain. Tapi padahal dia juga sendiri jatuh dalam dosa yang sama. Karena berzinah itu bukan hanya pada waktu melakukan, melihat saja, mengingini sesuatu, sudah berzinah. Sama saja saudara. Makanya dikatakan dalam Roma 21 ayat 22, "Jadi bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain, tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar jangan mencuri, mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata jangan berzina, mengapa engkau sendiri berzina?" Seorang teolog ya, Martin Lloyd Jones, dia berkata, "As you read your Bible by day,
Day by day, do you apply the truth to yourself? What is your motive when you read the Bible? Is it just to have a knowledge of it so that you can show others how much you know and argue with them? Or are you applying the truth to yourself? Saat membaca Alkitab, apakah Anda menerapkan kebenaran pada dirimu sendiri? Apa motivasi membaca Alkitab? Apakah hanya untuk tahu sehingga menunjukkan pada orang lain seberapa banyak yang Anda tahu dan berdebat pada mereka? Atau menerapkannya pada dirimu sendiri dan berkata, firman itu untukku, biar Tuhan menyelidiki hatiku, biar Tuhan mengoreksi hidupku. Jika tidak demikian, maka akan menjadi sangat bahaya. Jika tidak diaplikasikan dan dihidupi, itu akan menjadi firman yang hanya sekedar kita tahu, tidak pernah kita alami dalam kehidupan kita. Orang yang bersandar kepada perbuatan akan melihat firman itu bukan untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Wah, khotbah hari ini bagus ini. Ada nggak sih ini cocok untuk dia nih? Mana dia nih? Tapi di sini nggak kayak gitu ya, Bapak Ibu ya. Amin. Wah, firman Tuhan ini apik ini. Ini cocok ini kalau didengar sama mertuaku ini gitu ya. Ini cocok ini kalau didengar sama anakku, sama menantuku. Karena kita selalu berpikir firman itu untuk orang lain. Kita merasa sudah aman karena apa yang kita lakukan. Tapi ketika saudara mengenal kebenaran hari ini, saudara akan berkata waktu dengar firman, wah Tuhan, benar Tuhan, apa yang disampaikan itu aku Tuhan. Aku mau berubah Tuhan. Tuhan koreksi hatiku, ubah aku Tuhan. Aku mau jadi seperti yang Kau ingini. Sehingga firman itu tidak menjadi bahaya, tidak membuat kita semakin munafik, tidak membuat kita semakin tinggi hati karena apa yang kita tak ketahui, tetapi membuat kita merasa, Tuhan lagi Tuhan, aku mau terus dibentuk Tuhan, Tuhan aku mau terus belajar Tuhan. Makanya orang Kristen lama itu diajak untuk belajar firman Tuhan, merasa udah tahu. Aku kan udah pernah PA, ngapain aku PA? Aku kan udah pernah belajar. Kamu aja tuh yang baru-baru, yang kecil-kecil untuk belajar. Saudara, mari melihat firman dengan kacamata Injil, dari kacamata kasih karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Matius 23 ayat 3 sampai 5a. Kemunafikan orang Farisi. Mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang, supaya orang tahu dia rohani, supaya orang tahu dia itu adalah orang yang tinggi derajatnya gitu loh ya. Makanya di Roma 23 ayat 24 ya, Matius 7 bagaimana Tuhan Yesus mengkritik ya orang-orang Farisi. Bagaimana Tuhan Yesus mencekam mereka karena mereka yang hidup tahu firman Tuhan tapi enggak melakukannya. Mereka memang ditetapkan untuk binasa. Yesus berkata, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa. Hai orang-orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Kemunafikan agamawi membuat nama Tuhan dihujat karena hidup kita menjadi batu sandungan. Seberapa banyak saudara, saya mau ngaku dosa di hadapan saudara, ada banyak orang tersakiti karena kesombongan rohani saya. Suka menjatuhkan, suka membunuh karakter, suka menghakimi. Dan itu pada waktu itu kita bukan menjadi berkat buat mereka, tapi menjadi batu sandungan. Seberapa banyak orang gak datang lagi ke gereja karena penghakiman kita. Penghakiman saya mungkin, Bapak Ibu enggak gitu kali.
Pelayanan, kebaikan, dan doa hanya untuk show up diri sendiri, menunjukkan betapa rohaninya saudara, betapa rohaninya kita, ya. Itu semua tidak ada gunanya, karena semuanya akan binasa, ya, di dalam Roma 2:25. Jadi jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Nah, di sini kita masuk ke kata sunat, ya Bapak Ibu. Tadinya Paulus mengkritik orang Yahudi, tiba-tiba kok dikaitkan dengan sunat, ya? Apa kaitannya? Nah, disinilah gospel connection-nya, ya. Sunat memang ada gunanya jika engkau mematuhi hukum Taurat. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jadi, jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Jika demikian, maka orang yang tak bersunat tetapi yang melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Kegiatan agamawi tanpa Injil tidak ada gunanya. Pelayanan, ibadah, perbuatan baik, kesibukan rohani, jika tidak berdasar kepada karya salib Kristus, tidak akan mengubah hidup, tidak akan mengubah hati kita. Makanya pemberitaan firman hari ini, ya, saya mengajak Bapak Ibu untuk benar-benar memperhatikannya. Karena saya nggak mau Bapak Ibu capek-capek melayani, kesana kesini melayani, pada akhirnya saudara dikatakan tidak berguna. Jangan sampai begitu, ya. Amin. Jangan sampai semua itu sia-sia. Karena apa? Ternyata selama ini kita bersandar kepada perbuatan kita. Ternyata selama ini kita bersandar kepada apa yang kita lakukan, sehingga kita punya kekuatan untuk bermegah. Satu hari sombong, keangkuhan. Makanya ada beberapa gereja itu yang ada di situ apa? Keangkuhan, tumbuk-tumbukan, gep-gepan. Kenapa? Keangkuhan yang ada. Kamu nggak level sama saya, kamu levelnya sana, saya levelnya sini, gitu, ya. Tapi puji Tuhan, kalau kita kumpul, ya, jemaat Pabaton itu, waduh, ketawa-ketawa, ya, luar biasa, akrab satu dengan yang lain. Amin. Aduh, nggak ada amennya ini. Kalau saya tegur juga nggak ada amennya, kalau dipuji juga nggak ada amennya. Jadi saya mau diapain ini? Ya, puji Tuhan, ya saudara. Firman Tuhan itu bertujuan untuk membangun kita. Mengapa dikatakan sunat di sini dalam Roma 2 ayat 28 sampai 29? Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi. Yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya. Dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari siapa, Bapak Ibu? Dari Allah. Nah, bagaimana sejarah sunat? Bapak Ibu bisa perhatikan di Kejadian. Ini bagaimana Abraham, ya, dengan Allah mengadakan yang namanya covenant, perjanjian hidup dan mati, perjanjian darah, ya. Tanda perjanjian itu apa? Sunat. Itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu, antara Allah dan kita, ya. Jadi sunat itu sebagai covenant, sebagai lambang perjanjian. Kalau zaman, ya, perjanjian lama, kalau misalnya saya dengan Mas Usa, kita punya perjanjian, kita membuat perjanjian itu seperti ini, Bapak Ibu. Ambil sapi, sapinya dibelah dua, dari kepala sampai ekor. Mas Usa ada di sana, saya ada di sini. Lalu kita lewat darah di tengah-tengah dari binatang itu. Mas Usa ke sini, saya ke situ. Artinya apa? Kita sedang mengikat covenant. Kalau melanggar salah satu, pasti akan mati. Itulah perjanjian darah yang Tuhan adakan kepada kita. Dan waktu kita hidup di bawah covenant, perjanjian yang Tuhan adakan buat kita, disitulah kita akan memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Perjanjian darah binatang dibelah, keduanya berjalan di tengah tubuh korban binatang yang terbelah. Apakah Abraham? Tapi pertanyaan Bapak Ibu,
Apakah Abraham, Yakub, Israel memegang teguh perjanjian itu? Apakah mereka melanggar atau melakukan dengan sempurna? Mereka melanggar perjanjian itu. Kolose 2 ayat 11. Dan dia, kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi sunat dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Waktu kita ada dalam Yesus, perjanjian kita digenapi oleh Yesus. Makanya Tuhan Yesus bilang, aku datang bukan untuk apa? Bukan untuk menuntut hukum Taurat gitu loh. Aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Kalau Tuhan sudah menggenapi hukum Taurat, perlu nggak kita menggenapi hukum Taurat untuk kita diselamatkan dan diberkati? Gak perlu lagi. Makanya waktu perjanjian antara Abraham itu ya, ada binatang yang terbelah itu, Tuhan membuat Abraham itu tidur, dan Tuhan sendiri yang berjalan di tubuh binatang yang terbelah itu. Karena Tuhan mau kasih tahu kita bahwa perjanjian itu Dia sendiri yang meneguhkannya, Dia sendiri yang melakukannya buat kita, sehingga kita yang ada dalam Yesus beroleh kehidupan kita kembali dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Kita telah disunat. Kolose 2 ayat 13 sampai 14. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapus surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ya, sunat itu artinya dipotong dari bapaknya. Yesus telah mengalami sunat ketika Ia terpisah dari bapaknya di sorga untuk menanggung kutuk para pelanggaran kita. Yesus disunat terpotong dari bapaknya di sorga untuk menanggung kutukan para pelanggar ikatan perjanjian. Dia menderita dihukum yang seharusnya kita terima sebagai para pelanggar hukum baik kita yang beragama maupun tidak beragama. Sunat artinya dipisahkan. Yesus terpisah dari Bapaknya. Oleh sebab itu waktu di kayu salib Dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Tuhan, Tuhan, kenapa Engkau meninggalkan aku? Nah, buat Bapa yang paling sedih adalah terpisah dari Bapa. Tapi itu pun Dia lakukan supaya saudara dan saya hidup dalam rencana Tuhan, supaya kita yang ada dalam Kristus dipulihkannya kembali. Karena pada apa yang Yesus sudah lakukan di atas kayu salib. Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah orang-orang yang disunat. Mungkin tidak secara lahiriah, tetapi kita disunat secara rohani. Akhirnya waktu kita tahu bahwa karena Yesus yang sudah melakukan perjanjian itu, Dia sendiri yang menyelesaikan kutuk dosa dan pelanggaran kita, kita tidak punya lagi kekuatan untuk bermegah. Lihat Bapak Ibu, Saudara, lihat ke depan. Orang yang melakukan hukum Taurat, mereka bersandar kepada perbuatannya. Mereka punya kekuatan untuk bermegah, karena mereka punya kekuatan untuk bangga. Mereka merasa mampu, merasa kaya, merasa layak di hadapan Tuhan. Tapi lihat, waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, Dialah yang melakukan hukum Taurat buat kita. Dialah yang menggenapi hukum Taurat buat kita. Dialah yang melayakkan kita. Dialah yang membenarkan kita. Sehingga hari ini saudara, kita yang ada dalam Yesus tidak lagi punya kekuatan bermegah atas apa yang kita perbuat, tapi kita punya kekuatan bermegah atas apa yang Yesus perbuat di atas kayu salib. Amin. Sehingga kita nggak punya kekuatan untuk sombong, untuk menghakimi orang lain. Dan pada waktu itu
firman-Nya digenapi dalam hidup kita. Hidupmu di bumi seperti di sorga. Karena setiap hari iblis akan mencari celah dalam kehidupan sehari-hari kita. Tadi kamu belum baca firman Tuhan kan hari ini kan? Tadi kamu ngomong apa sama anakmu? Tuhan marah sama kamu. Tuhan marah. Oh iya, Tuhan marah ya sama saya ya. Sehingga kita yang membatasi berkat Tuhan, kasih Tuhan terhadap diri kita sendiri. Tuhan itu melimpahkan segala kasih buat kita, tapi hati kita nggak siap karena kita menggunakan pola dunia ini, menggunakan sistem dunia ini. Makanya Tuhan Yesus bilang, terjadilah seperti imanmu. Waktu saudara sakit, ini karena Tuhan ini marah sama saya ini. Waktu keuangan saudara tipis, kosong, dompetnya tipis, ini Tuhan tegur saya nih, kemarin saya nggak ibadah di gereja ini. Kalau saudara percaya Tuhan yang saudara sembah adalah Tuhan yang seperti itu yang akan terjadi buat hidup saudara. Tapi waktu saudara percaya Dia adalah Allah yang melimpah dengan kasih karunia, Tuhan, bukan karena perbuatanku Tuhan, tapi karena apa yang anakmu perbuat. Karena itu Tuhan, aku percaya janjimu ya dan amin. Berkat-berkatmu, bukan aku yang mengejar berkat, tapi berkatmu yang mengikuti hidupku. Maka terjadilah seperti imanmu. Amin. Makanya kalau di gereja baptis itu, di depan-depan itu biasanya kosong. Kenapa? Merasa gak layak di hadapan Tuhan. Tuhan, aku dosaku banyak Tuhan. Tapi kalau di sini gak kayaknya ya. Dosaku aku nggak layak. Disuruh melayani, Pak, kapan-kapan lah Pak, nanti layak dulu dia, karena dia lihat perbuatannya kemarin belum memadai untuk buat dia layak di hadapan Tuhan. Saudara, mulai hari ini kita lepaskan semua. Amin. Haleluya. Besok-besok bangku depan penuh semua ya. Lomba-lomba duduk di depan. Kalau Bapak Ibu keliling gereja baptis, depan itu kosong gitu ya. Kenapa? Kalau saudara hidup di bawah kasih karunia Tuhan, saudara tidak dibatasi dengan perbuatan. Dan waktu itu Tuhan tidak terbatas memberkati kita. Haleluya. 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 Amin. Kita masuk ke dalam aplikasi. Saya ajak Bapak Ibu untuk tunduk kepala. Apa selama ini alasan saudara berbuat baik? Apa selama ini motivasi saudara melayani Tuhan? Apa selama ini motivasi saudara memberi, berdoa? Apakah supaya saudara berkenan di hadapan Tuhan? Apa motivasi saudara selama ini berpuasa? Apa motivasi saudara selama ini mengampuni saudara-saudara? Apa selama ini motivasi saudara untuk memperhatikan orang-orang yang lemah? Apakah supaya orang lain tahu saudara rohani? Apakah motivasi saudara supaya saudara berkenan, supaya Tuhan lebih lagi mengasihi saudara? Saudara, kalau itu kehidupan kita kemarin-kemarin, hari ini mari kita selaraskan hati kita. Buka hatimu. Buka hatimu, terima kebenarannya. Terima kebenarannya. Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Bekerja dengan urapan yang tidak terbatas. Mengalir di ruangan ini. Mengalir dari sorga. Mengubah setiap hati, mengubah setiap motivasi. Sehingga mulai hari ini Tuhan, kami datang kepadamu bukan dengan kekuatan kami lagi, tetapi karena kekuatan-Mu ya Tuhan yang melimpah-limpah, yang membuat kami terus berjalan, berlari dan tidak menjadi lelah seperti Raja Wali yang terbang tinggi. Saudara yang selama ini merasa tidak layak karena perbuatan saudara, hari ini datang kepada Tuhan, berbarui hidupku ya Tuhan. Biar aku selalu memandang salib-Mu, biar aku selalu memandang kemurahan-Mu Tuhan, supaya apa yang Kau rencanakan itu terjadi dalam hidupku. Biar mulai detik ini Tuhan, aku hanya memandang kepada salib-Mu Tuhan, bahwa Engkau yang melayakkanku, Engkau yang sudah mengasihiku, Engkau yang sudah menerimaku, Engkau yang sudah memperhatikanku Tuhan. Sehingga tidak ada lagi kekuatan untuk kita bermegah kepada perbuatan kita, tetapi hanya bermegah kepada perbuatan anaknya Yesus Kristus.
Biar hati kami Tuhan melimpah dengan syukur. Biar hati kami melimpah dengan rasa hormat. Hati yang bermegah karena perbuatan Tuhan. Hati kami biar melimpah dengan ucapan syukur. Dan itu meluap lewat pelayanan kami, meluap lewat persembahan ucapan syukur kami, meluap lewat kebaikan-kebaikan yang boleh kami nyatakan, meluap lewat kerendahan hati kami yang selalu mau belajar firman-Mu, yang selalu mau dibentuk oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Ku telah mati dan tinggal Jangan biarkan firman-Nya terlewatkan. Biar firman-Nya boleh menjadi bagian kekal yang tidak pernah bisa diambil oleh apapun dari dunia. Mungkin selama ini saudara mengandalkan perbuatan. Mungkin selama ini kita mengandalkan apa yang kita lakukan, usaha kita menaati Tuhan. Mulai hari ini minta ampun kepada Tuhan, karena kita sedang memberhalakan perbuatan kita, memberhalakan
apa yang menjadi usaha-usaha kita. Dan biar hari ini ambil satu keputusan. Tuhan, aku mau hanya mengandalkan kepada perbuatan-Mu. Aku mau hidup dalam rencana-Mu. Aku mau hidup tidak hanya sekedar menjadi orang Kristen yang berlevel agama, tapi aku mau menjadi orang Kristen yang mengalami Injil Kristus. Injil yang memerdekakan, Injil yang membawa setiap kita berjalan dalam rencana Tuhan, menggenapi segenap janji-janjinya di dalam hidup kita. Materaikan firman-Mu dalam setiap hati sanubari kami. Mulai detik ini Tuhan, kami mati terhadap perbuatan kami. Kami hidup karena perbuatan Kristus. Dan lewat ini semua Tuhan, kami terus dibawa menjadi gereja yang sesungguhnya. Gereja yang hidup dalam kemurnian iman, jauh dari kepalsuan. Karena kami tahu Tuhan, hari-hari ini adalah jahat, tetapi orang-orang yang hidup dalam kemurnian iman tetap kuat, kokoh, dan tidak tergoyahkan. Biar lewat ini semua Tuhan, pekerjaan-Mu semakin nyata lewat hidup kami. Lewat siapapun masuk dalam gereja ini Tuhan, mereka menemukan kasih karunia, mereka menemukan iman yang murni. Mereka tidak pernah lagi sama. Mereka dibangkitkan, dipulihkan, dan hidup menjadi seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah selesai berkata-kata. Hamba-Mu terbatas, hamba-Mu penuh dengan kelemahannya Tuhan. Biar Roh-Mu sendiri yang bekerja dengan cara-Mu yang tidak terbatas, sehingga kami semua menerima firman-Mu dengan baik dalam hati sanubari kami. Kami menyerahkan Tuhan jemaat-Mu. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan menyertai. Penyertaan-Mu nyata atas gereja-Mu Tuhan. Berkat-berkat-Mu nyata atas jemaat Tuhan di tempat ini. Jauh dari sakit penyakit, jauh dari mara bahaya, jauh dari kecelakaan. Dan kami terus Tuhan berpaut kepada Injil-Mu. Biar kami terus menjadi jemaat yang melimpah dalam kasih karunia Tuhan. Digerakkan karena perbuatan Tuhan. Hidup dalam ucapan syukur atas apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kami. Anak-anak kami dalam sekolahnya Tuhan mencukupkan, Tuhan membuat mereka berhasil. Kecerdasan, kepintaran Tuhan taruh dalam diri mereka ya Tuhan. Tuhan menemukan mereka dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang membawa mereka kepada maksud-maksud Tuhan. Berdoa buat orang tua kami Tuhan dalam pekerjaan mereka. Tuhan menolong, menopang, memampukan mereka menjadi pekerja-pekerja Kristus yang mulia, menghadirkan kerajaan Allah dimanapun mereka berada di dalam usaha dan pekerjaan mereka. Orang tua kami yang sudah sepuh, kesehatan, kesegaran, dan semangat selalu Engkau anugerahkan ke dalam hidup mereka, supaya keteladanan mereka Tuhan selalu menginspirasi kami semua dan memberkati umat Tuhan dimanapun
kami berada ya Bapa. Terima kasih yang sakit, yang berat dalam nama Yesus hari ini menerima kesembuhan dan kelegaan. Yang kekurangan Tuhan buka tikap-tikap langit-Mu ya Bapa, supaya mereka mengalami janji-Mu dan memberitakan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Kami teringat Tuhan akan saudara kami yang ada di Turki yang sedang mengalami gempa bumi. Tuhan menolong, menghibur, menguatkan mereka, dan biarlah mereka mengalami kasih Tuhan di tengah-tengah duka mereka saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Bersyukur buat anak-anak-Mu yang sudah melayani hari ini. Berkat-berkat anugerah melimpah buat setiap jemaat-Mu Tuhan di tempat ini, bahkan yang belum hadir hari ini dimanapun mereka berada. Tuhan jamah hati mereka, apapun penghalang mereka ya Bapa, mampukan mereka untuk mengatasi setiap tantangan-rintangan, sehingga minggu-minggu yang akan datang, waktu-waktu yang akan datang, kami menikmati hadirat-Mu di tempat ini, memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya Yesus. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memperhatikan-Mu. Dia tidak pernah meninggalkan Engkau. Janjinya ya dan amin. Tuhan senang atas setiap ketulusan, kesungguhan, kelaparan-Mu, kehausan-Mu akan Dia. Sebelum kita akan pulang ke tempat kita masing-masing, tengadahkan tangan-Mu, arahkan hati-Mu, pandanglah salib Kristus, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan anugerah kebenaran yang melimpah-limpah melingkupi engkau, memberi engkau damai sejahtera, memberikan engkau kekuatan baru untuk berjalan berlari di dalam Dia, dan sukacitanya Tuhan semakin nyata lewat kehidupanmu, karena Roh Kudus-Nya yang memampukan kita, Roh Kudus-Nya yang mengerjakan segala sesuatu yang terbaik yang Tuhan rencanakan nyata lewat kita dari hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Walah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau bukan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku teramin. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak Tuhan, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak Tuhan, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Saat teduh sejenak, kasih Tuhan meliputi kita.